Assalamualaikum, Gus Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Gus. Lagi ramai nih berita viral di media sosial juga. Apa PSN Peak lagi? Terkait ada pemagaran di laut Peak ya. Pemagaran laut. Itu masih dikaitkan dengan proyek-proyek PSN juga ya, Gus. Nah mungkin Gus apa bisa dijelaskan Gus apa yang terjadi? Iya. Jujur aja ya, kalau kita orang beragama, ketika mendapatkan kabar yang masih belum tahu kepastiannya, kebenarannya, kita ini diajarkan untuk bertabayun, ya, bertanya kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Misalnya yang dituduhkan kepada PIK, ya bertanya dulu. Tidak boleh menuduh, memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Nah, berkaitan pagar laut, logikanya begini Mas. Pertama, pagar laut itu jauh dari proyek PIK dan jauh dari PSN PIK. Nah, kalau sampai lihat nih, bambu-bambunya saja itu kan terbuat dari kayak bambu orang nggak niat gitu loh, terbengkalai kan seperti itu. Satu. Nah, PIK ini perusahaan besar Mas. Saya sebelum membantah ya, PIK ini perusahaan besar, triliunan duitnya. Sampai kalau mau jalan nih ke PIK 1, ke PIK 2, itu bangunan-bangunan mercusuar itu kan sampai bisa didapatkan. Ada Batavia yang identik dengan Belanda, ada Tokyo yang identik dengan Jepang, ada Chinese yang identik dengan Tionghoa, lalu kemudian ada juga Menara Syariah. Jadi PIK ini miniatur dunia, miniatur toleransi kalau saya melihat. Jadi perusahaan besar logikanya nggak mungkin akan membangun atau memagari laut dengan model pakai bambu-bambu yang astagfirullahaladzim gitu loh. Satu. Yang kedua, perusahaan besar itu Mas selalu mengedepankan yang namanya AMDAL, izin, apalagi ini menyangkut laut. Sebenarnya persoalan pagar laut itu banyak di Jawa Tengah ada, di Lampung itu ada. Nah, kenapa ini rame? Karena memang ada orang yang ahli fitnah yang mengait-ngaitkan dengan PIK. Karena dia punya tanah di sana, ditawarkan, nggak disepakati, jadi emosi lah dia. Dia mau bergaining supaya tanahnya, udahlah nggak usah rame kamu, udah tanahnya kita beli. Tapi PIK nggak begitu orangnya, gitu loh. Daripada dikasihkan kepada orang yang istilahnya yang dolim, yang ahli adu domba, yang ahli fitnah, yang ahli nyebar berita bohong, ngapain di situ? Ya udah nggak usah dibeli tanah orang tersebut. Akhirnya mencak-mencak sampai bikin acara apa itu di Banten yang akhirnya demo waktu pertama dihadang nih sama warga asli. Warga Paku Haji itu warga asli. Saya kenal itu sama Lurah Kohot waktu ada isu katanya nelayan dilarang. Terus katanya rakyat dipaksa, rakyat digusur, itu saya datang nih sama teman-teman BKN dan saya diterima gitu loh. Nah ketika diterima dikasih penjelasan, oh berarti ini orang baik. Makanya saya nggak kaget ketika Paku Haji, kecamatan Paku Haji diobok-obok oleh orang itu yang ahli fitnah itu, ya akhirnya ditolak tuh, dihadang. Itu warga asli, tapi lihat warga asli menghadang. Ketika lokasinya, wilayahnya tidak mau diobok-obok, apa? Di framing apa? Di framing preman oleh mereka. Preman menyerang emak-emak. Nah, emak-emaknya itu bukan orang situ, bukan orang yang terdampak PIK gitu. Ini banyak yang bilang itu pagar itu sebagai tanda dimulainya proyek tuh Gus. Betul itu. Gini Mas, aku kan sudah bilang perusahaan besar itu Mas, mau memulai apapun, dia pasti mendahulukan izin. Sebab kalau izin AMDAL-nya nggak diberesin semua, terus apa tujuan daripada laut itu? Sedangkan masang pagar laut itu kan gampang diketahui banyak orang. Kalau sekelas PIK misalnya nyuruh orang mageri laut, terus gaya apa? Memang ada sertifikatnya laut itu. Itu loh, itu rawan, jadi itu sesuatu yang mustahil. Sebenarnya saya males ya untuk menjawab apakah ada keterkaitan PIK dengan pagar laut. Saya itu aslinya malas jawab. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Allah Maha Tahu, Maha segalanya. Akhirnya dibuka tuh. Kemarin kan ada tuh yang ngaku bahwa itu untuk menahan abresi, terus kemudian yang dibangun oleh jaringan
apa itu swadaya masyarakat dan siapa kan itu kan sudah mengaku. Tapi yang namanya otak-otak jahat, otak yang gemar untuk melakukan fitnah, akhirnya apa? Ya masih di framing bahwa itu disuruh untuk ngaku, kan repot kalau menghadapi orang itu gitu. Tapi ketika dia disuruh membuktikan sendiri siapa yang punya, ya nggak bisa. Nah sekarang di agama saya memfitnah orang, menuduh orang, menyebarkan berita dusta itu sangat dilarang. Makanya kedepankan tabayun, dan kami sudah tabayun. Mungkin KKP yang menjaga laut juga, terus kemudian yang berkepentingan di situ sudah tabayun semua. Nggak ada itu namanya itu. Jadi itu fitnah semua, fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang memang untuk kepentingan konten, podcast, kan itu. Sehingga tidak menjadi edukatif, malah provokatif. Ya versi lainnya kan emang kata kabar untuk menahan arus tsunami ya, kabar seperti itu ya. Waduh. Iya. Abrasi. Ya. Nah, setuju gak sih Gus kalau emang alasannya ke situ Gus? Bisa saja kan gini, itu kan namanya orang sumber daya keuangannya kan terbatas. Lalu kemudian kan dia dengan memagar itu kemudian ngasih jaring-jaring kan begitu. Bisa saja ya menahan dikit-dikit, nggak bisa menahan agresif keseluruhan, tapi minimal ada penghalang. Tapi terserah, wong saya ini bukan orang laut ya, bukan peneliti laut, bukan pengamat laut, bukan pakarnya laut. Ya silakan aja orang yang punya argumen seperti itu. Tapi kalau untuk supaya dengan pasang jaring terus kerang-kerang hijau bisa nyantol, mungkin itu bisa masuk akal, gitu. Tapi yang pasti clear, ya clear dan pasti saya bertanggung jawab atas ucapan saya bahwa manajemen PIK kemarin jumpa pers tidak ada kaitan sama sekali, dan kami tidak ya memang tidak ada kaitan, jadi tidak perlu ada yang dijawab, memang nggak ada kaitan. Ketika ditanya itu siapa, ya itu tugasnya yang menjaga laut. Ya jujur aja ya, saya sebagai warga Indonesia prihatin ya ketika pejabat kita, dalam hal ini KKP misalnya, itu kan yang jadi tuan rumah kan KKP, betul Mas? Betul. Yang jaga laut kan beliau-beliau, masa sudah 6 bulan ini kok nggak tahu gitu loh kalau di pagar itu. Nah ketika di pagar itu apakah melanggar aturan dan lain-lain, makanya diperlukan sosialisasi, diundang nelayan, sehingga ke depan ketika ada laut yang dilakukan pagar-pagar bambu itu, masyarakat langsung bikin laporan, kan begitu, bener nggak Mas? Nah ini harus jadi introspeksi bagi yang menjaga laut itu, jangan nunggu rame baru bergerak menyegel, kan begitu. Nah ini jadikan bahan introspeksi, sosialisasikan ke para nelayan di sana. Kan nelayan itu kan tiap harinya ke laut Mas, pasti tahu masak apapun di sana itu pasti tahu. Nah kasih tuh nomor teleponnya pelayan. Jadi kalau ada orang yang mager-mager seperti ini karena itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan kelautan, ya silakan lapor ke KKP gitu. Berarti terus pasti kan kalau proyek PSN ini memang tidak menyertakan kisaran sisir laut bisa. Enggak Mas, gini loh, PSN PIK itu tanahnya negara. Berapa luasnya? 1754 hektar. Jadi tanah ini mangkrak, tanah ini terbengkalai. Sekali-kali ya kawan-kawan media itu nanti ke sana nih. Ya saya fasilitasi nih kawan-kawan media ke sana investigasi ke tanah PSN, lalu kemudian ke daerah yang terdampak termasuk saudara-saudara kita, warga yang di sana yang direlokasi oleh PIK. Jadi ada proyek PIK, ada PSN PIK. Nah PSN PIK ini belum diapa-apakan tanahnya Mas, gitu loh. Karena pemerintah sedang mengatur tata ruangnya, amdalnya, izinnya. Karena apa? PSN ini yang ngurusin perizinan semua itu negara, swasta sebagai yang ngerjakan. Ya dipahami ya. Jadi kalau kemarin ada oknum salah satu institusi yang mengatakan bahwa PIK telah memaksa warga dengan membeli harga 50.000 lalu dijadikan untuk membatalkan PSN PIK, ini nggak nyambung. Kalau yang tanah jual beli dengan warga itu Mas, itu namanya proyek PIK yang itu dibolehkan bangun perumahan. Tapi kalau PSN PIK itu tidak boleh bangun perumahan di situ.
Nah, terus diboleh pakai apa? Nah, dibuat untuk penghijauan. Contoh mangrove yang asalnya 91 hektar, sekarang ini Mas, di lahan PSN itu ada 1.754 hektar itu 91 hektar berupa mangrove. Nah, komitmen antara Kementerian Ekonomi yang menterinya Pak Airlangga Hartarto dengan pihak pengelola itu, yaitu bahwa APIK sebagai pengelola berkewajiban di situ komitmennya untuk memperluas mangrove menjadi 500 hektar. Jadi di sana itu Mas tempat rekreasi di PSN, tidak ada perumahan, tidak ada di sana.